wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan banyaknya kenikmatan tersebut alhamdulillah kita semua masih bisa menghadiri majelis ta'lim Batur Rahman ini yang insyaallah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kemudian kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelum lanjut kepada acara penyampaian materi, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad keempat bulan September insyaallah bersama Ustadz Dedeng Rosyidin. Yang kedua, Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah dan wakafnya. Semoga semua dukungan dari jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang kebaikannya terus mengalir sampai hari akhir. Amin. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Latiful Hayat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sampai dengan pagi ini mendapat karunia sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan anugerah nikmat ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kita dan bagi umat, bagi masyarakat. Apalagi pada situasi seperti sekarang yang entah kapan akan berakhir. Kesehatan itu merupakan perbendaharaan hidup yang teramat sangat mahal harganya. Tidak ada yang bisa meminjamkan kesehatan itu, dan kita juga tidak bisa membeli dari mana kesehatan itu. Seandainya ada yang menggadaikan kesehatan, maka pasti akan laku dan kita juga akan meminjamnya kesehatan itu. Hadirin wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin dan harus mengulang kembali pembahasan yang terkait dengan akidah. Karena beberapa hari terakhir ada satu pernyataan dari petinggi militer di kita yang sebetulnya tidak patut itu disampaikan karena di luar tupoksinya begitu. Beliau mengatakan bahwa di mata Tuhan semua agama itu sama. Ini kan satu pernyataan yang bukan saja keliru, akan tetapi sesat dan menyesatkan. Secara logika sederhana, kalau semua agama sama, paling tidak kesimpulannya
kita tidak perlu memegang satu agama apapun. Yang kedua, menjadi tidak ada artinya agama itu. Dan yang ketiga, kenapa yang bersangkutan masih berpegang kepada agama yang ia anut sampai dengan hari ini, kalau dia mengatakan bahwa semua agama itu sama di mata Tuhan. Yang keempat, dia juga sok tahu dari mana taunya bahwa Tuhan itu menyatakan seperti itu. Dan Tuhan mana yang dia maksud, atau jangan-jangan dia sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau dia mengatakan bahwa menurut saya semua agama itu sama, yaitu relatif lebih bisa diterima, silahkan menurut dia. Tapi kalau kemudian membajak Tuhan dengan mengatakan di mata Tuhan semua agama itu sama, sebetulnya dia ingin mengatakan menurut saya semua agama itu sama, artinya dia sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Baiklah kita ikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal seperti ini itu sudah dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada awal-awal periode dakwahnya di Mekah. Jadi Rasulullah selama berdakwah di Mekah 13 tahun, itu pada awal-awalnya, bahkan mungkin kurang dari 5 tahun setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid, itu sudah muncul keyakinan seperti ini. Nah, ketika itu utusan Quraisy menemui Rasulullah SAW. Karena dakwah beliau di Mekah itu berlangsung perlahan tapi pasti. Mendapat bukan saja simpati, akan tetapi pembenaran, dan mereka kemudian mengikuti, masuk kepada ajaran Islam itu, menjadi kaum muslimin dengan berbagai tantangannya yang luar biasa. Sehingga saya pun sempat berpikir, seandainya saya atau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang itu hidup pada zaman Rasulullah di awal-awal dakwahnya, apakah kita ini akan mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Abu Lahab ya? Ya, sekarang menjawab seperti itu ya. Karena coba bayangkan kalau tidak salah baru pada tahun ketiga Rasulullah menerima wahyu, itu sudah diisolasi kaum muslimin itu. Jadi isolasi mandiri ya. Isoman. Itu diboikot namanya itu, diboikot ya. Di satu tempat yang namanya Syi'ib tuh di kota Mekah. Jadi diberok ya bahasa itunya, diberok beliau di situ, ditutup, tidak boleh keluar dan tidak memiliki akses. Sehingga selama kurang lebih 3 tahun itu beliau dan para sahabat hanya mengkonsumsi apa yang ada di situ. Ya, kalau di kita umpamanya kita di isolasi ya, di berok umpamanya di satu tempat di Padalarang ini, di sawah apa gitu, rumput-rumputnya masih lumayan enak untuk di jus ya. Kalau tidak percaya ya silakan dicoba ya. Rumput di jus ya, tambah ganas tomat yang banyak di situ. Ya itu insya Allah enak juga. Ya kalau rumputnya saja pasti kurang enak. Itu kalau di Mekah, di Syi'ib ketika itu kan rumput-rumput liar di padang pasir. Dan tidak banyak. Biasanya hanya tumbuh di sela bebatuan saja. Air apalagi. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak akan ikut kepada Nabi Muhammad dalam situasi seperti ini? Ya. Ya, sekarang baru di isoman 2 minggu saja kan sudah pada kabur. Ya, PPKM yang tanpa batas akhir entah sampai kapan kan, dicicil ya,
dicicil seminggu sekali ya. Makanya ini juga sempat libur ya. Pengajian berapa libur kita, ada 2 bulan kurang lebih ya. Ini bulan pertama. Nah, Rasulullah diboikot di situ 3 tahun dengan pengikut yang belum banyak. Tapi justru dengan cobaan yang demikian ketat dan berat, itu menjadikan kaum muslimin ketika itu semakin yakin dan semakin kuat. Jadi yang menjadikan mereka itu bertahan hidup karena dorongan keyakinan atas kebenaran wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan itu menimbulkan keresahan, kegelisahan di para pemimpin Quraisy. Maka kemudian mereka mengutus beberapa orang tokoh ya. Antara lain ada Al-Walid bin Mughirah mendatangi Rasulullah, menawarkan proposal yang intinya sebetulnya seakan-akan mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, semua agama kan sama, mari kita bersama-sama, kira-kira seperti itu ya, proposal. Jadi kalau dalam bahasa sekarang kita sebut itu adalah proposal toleransi, begitu ya, proposal toleransi. Sampaikan kepada Rasulullah. Begini, proposalnya menarik. Muhammad, bagaimana kalau kita kami menyembah, beribadah menurut tata cara agamamu 1 tahun. Nah, tadinya 1 tahun. Jadi mereka 1 tahun. Mungkin kita akan berpikir begini, lumayan juga nih mereka jadi Islam selama 1 tahun gitu ya. Nah, tapi setelah selesai, nanti kamu dan pengikut kamu beribadah sesuai dengan kami punya tata cara, sanatan 1 tahun juga. Jadi gilir begitu. Sekilas kalau kita memahaminya tawaran ini dari perspektif kehidupan kemasyarakatan, itu sangat menarik. Apalagi kan dakwah itu berat. Mereka datang menawarkan hal seperti itu. Jadi Rasulullah pun kemungkinan dari pandangan dia sebagai bagian dari masyarakat ya, itu akan senang menerima tawaran itu. Akan tetapi kan beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, begitu dalam surat An-Najm ya. Bahwa Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak akan berbicara berlogika ya, yang bersumber dari hawa nafsunya. Jadi dia tidak akan berbicara, tidak akan bernalar ya, berpikir, berlogika anil hawa, yang bersumber dari hawa nafsunya. Hawa nafsu itu macam-macam. Hawa nafsu yang termotivasi dan berujung kepada kekuasaan, itu juga hawa nafsu. Ambisi kuasa. Ada orang yang kemudian menyusun logika, menyusun cara berpikir, ya, karena ingin melakukan penguasaan terhadap harta. Itu juga kan nafsu ya. Jadi di dunia itulah sebetulnya nafsu-nafsu itu sesuatu yang memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wahyu dinul Islam dalam hal ini kemudian meluruskan ya, hawa nafsu itu. Jangan sampai kemudian kita mempertuhankan hawa nafsu. Karena siapa yang mempertuhankan hawa nafsu, maka tempatnya di jahim, kan begitu. Itu dalam surat An-Naziat ya, ada di situ. Nah, itu nalar-nalar, logika-logika, pikiran-pikiran yang bersumber dari hawa nafsu yang ujungnya kepada harta, kuasa dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan
manusia itu akan mengalah kalau tanpa bimbingan agama ya. Sebagaimana yang pernah saya kutip dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita yang disebut dengan quwwatus syahwat ya. Kekuatan syahwati, yaitu kesenangan nafsu kita untuk menyukai hal-hal yang baik. Itu fitrah manusia. Kalau ada tawaran kepada bapak dan ibu umpamanya untuk jadi bupati begitu ya, tanpa harus dipilih, bukan itu, pasti bapak-bapak mau kan? Karena yang tergambar jabatan itu mendatangkan uang kan begitu ya. Jarang pejabat itu yang kemudian menjadi miskin. Ya, terlihat oleh bapak ibu-ibu, kok dia baru sebulan jadi ini sudah berubah gitu ya, macam-macam sudah berubah, udah berubah pakaiannya, berubah kendaraannya, rumahnya, berubah jumlah istrinya juga ya, karena situ. Ya, saya berubah juga. Dulu pertama kali pengajian di sini belum berubah, sekarang berubah ya. Gak tahu saya berubahnya, apakah saya pusing atau bagaimana, saya kira tidak ya. Ini menunjukkan bahwa saya sudah tua ya. Tapi saya agak segan, agak tidak begitu senang disebut tua, disebutnya dewasa aja ya. Ya, disebutnya dewasa. Saya juga tidak mau disebut, apalagi disebut lansia gitu ya, gitu. Aki-aki itu bahasa dulu ya, yang menyebabkan kita itu sempit hidup ya, gitu. Karena biasanya aki-aki mah kulam nate sok jeung nini itu ya. Ya, istri saya agak mau disebut nini gitu ya. Makanya kesepakatan kalau nanti punya cucu ya jangan menyebut aki ya, gitu. Naon atunya ya, om gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, itu kata Ibnu Taimiyah, kita diberi sesuatu yang bagus, manusia itu tahu dan ingin memperolehnya. Itu yang nafsu kita. Meskipun kita tidak memiliki kemampuan pada saat itu. Ya. Momennya kita jalan-jalan tuh, kenapa kalau jalan-jalan ke mall bapak-bapak dan ibu itu seneng? Padahal ningali wungkul. Kan tara meuli nama setahun sekali oge. Ya. Tapi ke mall teh membikin kita itu usia serasa bertambah, usia psikologis, happy gitu. Perasaan juga meskipun tidak punya uang serasa punya. Padahal gus kuriling gitu. Celokna teh karena batagor deui gitu. Ya, makanya di mall tuh tetap yang paling rame mah ya makanan ya di situ. Kalau yang mahal-mahal window shopping saja. Window shopping. Ya jadi lungak-longok dina janela gitu. Nah, itu ya, window shopping saja. Kenapa senang? Karena manusia menyukai hal yang baik. Mau berlama-lama di mall itu 4 jam itu karaos. Tapi coba di pasar tradisional, setengah jam we geus aduh, rarujit segala rupa begitu ya. Iya barau. Nah, kalau di itu supermarketnya ningali si buah-buahan, sayuran itu segar. Itulah manusia ingin memilikinya. Itu kuatus syahwat ya. Jadi syahwat itu bukan tidak identik dengan birahi, itu salah satu. Ya, salah satu saja syahwat itu, sehingga suka digunakan dalam bahasa yang lebih umum, kan ada syahwat kekuasaan kan begitu ya. Wah dia mah syahwat kekuasaannya tinggi ya, artinya nafsu untuk meraih itunya sangat tinggi gitu. Nah begitu juga ya, Rasulullah kan sebagai perspektif manusia menarik nih tawaran ini. Tapi Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara, berlogika, bernalar dari hawa nafsu pribadi beliau. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang diwahyukan.
Maka Rasulullah menyampaikan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya turunlah surat Al-Kafirun. Ya. Qul, jawablah, katakanlah, ya ayyuhal kafirun. Langsung bahasanya juga ya. Jadi bukan hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh Quraisy yang datang pada waktu itu. Tapi fil hal wal istiqbal begitu ya. Pada saat itu dan sampai ke depan, kalau ada tawaran seperti itu, jawabannya ini. Berlaku juga untuk kita. Jadi bukan hanya jawaban itu spesifik khusus kepada orang-orang kafirin Quraisy yang menyampaikan proposal toleransi yang keluar dari jalur ajaran Islam ya. Bukan hanya kepada mereka sejawabannya, akan tapi sampai akhir ayat ini gitu. Katakan kepada orang-orang kafir yang datang kepada engkau mengajukan proposal toleransi yang seperti itu ya, yang padahal itu bukan tasammuh, bukan toleransi, tapi lebih ke tasyabbuh. Ya. Jadi saling menyerupai ya, saling menyerupai itu. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Dan kalian juga sama. Tidak akan menyembah, beribadah apa yang kami sembah. Ini itu kalimat pertama tuh. Sebetulnya pada kalimat yang keduanya diulang tuh untuk tujuannya mentakkid ya, untuk menguatkan. Nah kata Imam As-Sabuni di dalam tafsirnya ya, Sofatut Tafasir, maka kalimat penolakan yang pertama itu disebut dengan ikhtilafut tam fil ma'bud. Jadi sebuah perbedaan, ikhtilaf tam yang sempurna di dalam urusan kepada siapa kita menyembah. Kan la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga begitu. Jadi ikhtilafut tam fil ma'bud. Kami beribadah, menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian menyembah, menghambakan diri kepada batu-batu al-ahjar, batu-batu ya, authan. Atau sesuatu objek yang kalian tuhankan. Gitu ya, patung dan sebagainya. Berbeda. Kami tidak menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa menghidupkan, mematikan kan begitu. Jadi berbeda. Ikhtilafut tampil ma'bud. Perbedaannya sempurna. Jadi sampai di sini ya tidak sama semua agama itu. Bagaimana kemudian menyatakan sama? Jadi kayaknya beliau itu baca surat ini tapi gak ngerti-ngerti kali itu. Ya, gak ngerti-ngerti. Padahal kan ini surat favorit dalam sholat. Pokoknya mah anu hese apal mah sarupaning kul weh. Ya, gitu. Qul a'udzu birabbinas, qul bil falaq, qul huwallahu ahad dan qul ya kafirun. Kan itu ya. Ada juga yang alam surat alam tuh dari alam taro ya. Aro'aita kayak gitu-gitu ya. Ini kayaknya bapak-bapak juga masih pegang itu ya. Ya, kata. Apalkan juz amat tuh lumayan juga ya, 30 juz ya. Tapi yang jamaah di sini sudah hafal semua ya, 30 juz ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Sebetulnya itu yang panjang-panjangnya paling sekitar 5 atau 6 surat di awal setelah An-Naba. Situnya biasa-biasa ya.
tolonglah diulang-ulang, harus dibaca terus gitu. Ya, saya juga merasakan kalau udah usia begini, kalau tidak dibaca gitu ya dalam 1 minggu itu, makanya meskipun lumayan saya sudah hafal lama, tapi kalau saya mau mengimami sholat subuh khususnya, saya tetap buka dulu sebelum itu. Bisi aya nu ieu ada malum sok aya wae ya. Aya wae hilap gitu. Buka dulu gitu, ini mana ini nih atau di surat yang lain. Gitu aja terus di situ. Bapak-bapak ibu-ibu ya diulang-ulang juga orang tuang sangu nari karena sangu teu bosen-bosen gitu. Diulang-ulang terus. Insya Allah lah ya. Itu yang apa namanya, yang panjang-panjangnya lebih 5-6 surat itu. Paling An-Naba, An-Nazi'at, kemudian Al-Mutaffifin yang gitu kan, yang panjang-panjangnya. Terus apa lagi? Hanya itu ya. Ya yang panjangnya. Nggak ada lagi, kesininya biasa-biasa ya. Biasa-biasa aja. Panjangnya. Ya tapi kalau yang belum hafal luar biasa juga sih. Ya. Nah, itu kemudian tadi dijelaskan oleh As-Subuni ikhtilafut tam. Dan ini Allah mengatakan, katakan kepada mereka, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Berarti kenapa? Beda itu. Beda sekali kan. Kalian menyembah batu, sementara kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Falyabudu robba hadzal bait." Kita ini bukan menyembah Ka'bah. Gak boleh itu. Tapi kalian beribadah kepada Rob yang memelihara Baitullah ini. Kan begitu. Beda kan? Hajar Aswad itu bukan disembah. Itu mah adalah simbol di mana Rasulullah memerintahkan kalau mengawali dan mengakhiri tawaf itu di situ. Jadi kalau tidak ada tawaf, gak ada urusannya itu Hajar Aswad. Tapi kadang-kadang banyak kaum muslimin, termasuk juga di antara kita ya, yang tidak paham ini. Dan mungkin akidah belum begitu kokoh gitu ya. Ditambah juga jauh-jauh ya, orang puluhan juta ke Mekah maknya tuh untuk nyum-nyum acan ya itu ya. Nah, itu kan logika atau nalar, bukan nalar wahyu itu ya. Tapi pikiran kita aja kan begitu. Jadi ibaratnya atau ari ke Mekah ke Madinah masuk jengte. Nah, itu kan bukan nalar. Itu nalar piknik. Ya, nalar kalau kita bepergian gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu falyabudu robba, jadi rob yang mengurus hadzal bait. Ini bukan Hajar Aswadnya. Makanya Umar bin Khattab dia sempat semacam melakukan bukan dialog, dia berkata gitu kepada Hajar Aswad itu. Kata Umar begini, "Hei batu hidung," gitu kata Umar ya. "Inni alamu, saya tahu engkau itu hajarun asrun, cuma batu hitam saja yang tidak mampu berbicara, tidak bisa mendatangkan manfaat, begitu juga tidak bisa menghadirkan madarat. Seandainya," kata Umar, "seandainya saya tidak melihat Rasul mencium kamu, saya juga tidak akan." Jadi Umar melakukan itu karena Rasulullah melakukan. Ya kan, mencontoh. Nah itu. Jadi nggak ada urusannya kalau tidak ada tawaf gitu. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, beda kan. Jadi bagi yang berkeyakinan bahwa batu itu adalah Tuhan, silahkan. Tapi jangan mengatakan bahwa semua agama itu keyakinan itu sama. Kami beda. Dan kenapa saya memilih Islam? Karena beda ini. Karena ajaran tauhidnya jelas, hanya Allah yang maha ya. Allah itu yang maha, omni. Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha tahu ya. Kemudian maha pemberi rezeki, maha pengasih, maha penyayang. Sedangkan kenapa saya tidak kemudian menghambakan diri kepada sesama manusia? Karena manusia itu tidak maha,
hanya bisa. Hari ini dia bisa menolong, besok harus ditolong. Pokoknya di zaman Covid gini nih, dokter nolong tuh dia. Terus nolong. Bulan berikutnya dia ditolong. Gara-gara nolong, kena ke Covid. Ditolongan juga kan di situ. Jadi hidup manusia itu ibarat tukang cukur. Nyukurannya batur. Dia sendiri tidak bisa kan? Itu. Jadi ibarat tukang cukur. Makanya kita hidup ini harus sadar gitu melihat. Tukang cukur, wah batur dia halusan. Giliran manehana kumaha ada bolak-balik atuh anu sirahnu tukang mah anger moal katingali. Hanya perlu bantuan orang lain sehebat-hebatnya tukang cukur ya. Begitu juga dokter. Maka ada etika-etikanya di mereka kan. Sebagai sesama dokter gak boleh dia intervensi apa ya untuk diagnosis dan lain sebagainya. Kalau Allah itu maha, tidak perlu bantuan kita. Allah itu. Nah, atas ajaran ini saya menerimanya. Dan Allah tidak mau dirinya itu disandingkan dengan yang lain. Itu disebut dengan musyrik. Dengan musyrik. Nah, makanya katakan Muhammad la a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Ikhtilafut tam fil ma'bud. Nah, yang keduanya itu kan hampir diulangi sama dan akhirnya wala antum a'biduna ma a'bud kan gitu. Itu disebut ikhtilafut tam fil ibadah. Jadi meskipun redaksinya sama ya, tapi itu ada penekanan. Jadi berbeda itu bukan saja dalam akidah, dalam hal peribadahan pun berbeda. Yang tadi ikhtilafut tam fil ma'bud, yang kedua adalah ikhtilafut tam fil ibadah. Beda keyakinan, kita hanya kepada Allah. Jangankan kita menuhankan sesama manusia, sesama makhluk, ya, gitu. Bahkan kemudian kita menuhankan malaikat sekalipun menjadi batal doa akidah kita. Apalagi pada sesama manusia. Jadi dalam konteks ini ketika kita memiliki keyakinan bahwa semua agama itu sama, sebetulnya kita sudah tidak beragama dalam konteks Islam. Ya. Terus ada yang mengatakan, wah Ustaz Latif ini takfiri. Enggak, saya tidak mengkafirkan orang. Dia hanya sendiri aja yang menyatakan. Kan begitu, ya. Itu ketika mengatakan semua agama di mata Tuhan sama. Ini kata Tuhan saya. Tolong dengerin gitu. Kata Tuhan saya ini, ya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, yang redaksi dua ayat yang kedua ini itu yang ikhtilafut tam fil ibadah, beda ibadah juga. Maka Rasulullah itu kemudian meluruskan ya, menyempurnakan ada peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di situ ya, diluruskan. Jadi berbeda dalam hal akidah dan juga ibadah. Nah, maka kemudian ditutup tuh ayatnya yang jelas sekali ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, itu. Jadi kata As-Suluni itu seolah-olah mengatakan ya lakum dinukum, ya silakan. Kalau kalian percaya dengan karena itu lakukan. Li tauhidi katanya. Inilah tauhidku. Nah, begitu ya. Jadi gak bisa tuh mengatakan bahwa semua agama itu sama ya. Jadi orang yang mengatakan semua agama itu sama itu dari nalarnya sudah keliru, apalagi dari ajaran agama sudah keliru. Lebih-lebih bapak-bapak ibu-ibu, semua agama menyatakan bahwa agamanya lah yang paling benar. Semua agama. Nah, kita sebagai seorang muslim itu jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dipandu, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Bagaimana mungkin saya berkeyakinan semua agama itu sama? Ya, Allah
Tuhan kita, ilah kita mengatakan inna dina indallahil Islam. Nah, harus hati-hati sekarang itu ya akidah yang maksud saya meracuni ya. Meracuni, mungkin didorong oleh nafsu kekuasaan aja yang kepake kudu dibeno. Ya, jadi usi otak di sajeroan beno nanti kacau gitu. Kan sekarang tuh begitu semua agama sama di mana-mana. Termasuk menteri yang ngurus agama juga aneh. Aneh sekali. Kalaupun dia membahas bukan begitu redaksinya. Kalau dalam konteks kenegaraan, konteks konstitusi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Begini kalau dalam konteks konstitusi. Semua agama di Indonesia diperlakukan sama oleh negara. Nah itu baru benar. Jadi iman tuh bisa ngebedakan ya, mana ayat konstitusi, mana ayat suci Al-Quran. Nah itu. Jadi itu pernyataan semua agama sama itu sebetulnya meniadakan agama. Sebetulnya. Dan ketika ada pemikiran meniadakan agama di Indonesia bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana saya mengatakan seperti itu? Karena konstitusi kita, dustur kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 mengatakan begini. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi dasar bernegara di Indonesia itu adalah ketuhanan. Ketuhanan. Nah, tidak ada yang namanya agama yang tidak punya Tuhan. Hanya yang berbeda itu adalah Tuhannya. Yang berbeda itu. Apa itu Tuhan? Kita sama dengan Tuhan kan? Ya. Tuhan itu adalah sesuatu yang menguasai diri kita. Mendominasi diri kita. Dan kita ridho jadi teka paksa gitu. Dan kita ridho dikuasai. Itu Tuhan tuh namanya. Apakah Bapak Ibu ketika sholat teka paksa enggak? Sekapung beren ya. Artinya kita ridho karena itu yang memerintahkan Allah. Kan kita sudah menyerahkan diri. Raditu billahi robba. Ridho kan gitu. Ya ridho. Gak kepaksa. Makanya ketika kita khusyuk, nikmat dalam sholat. Menunjukkan kita paham betul ya. Bahwa kita ini adalah titah Allah. Dan kita hanya ridho kalau Allah yang memerintahkan. Nikmat gitu. Gak terpaksa gitu ya. Itu definisi Tuhan tuh begitu. Oleh karena itu kalau Tuhan tuh banyak. Tapi dari sekian banyak Tuhan di dalam ajaran Islam, Allah lah yang sebenar-benarnya Tuhan. Jadi nu lain mah aya nu di Tuhan-tuhankeun, aya anu tutuhanan gitu ya. Ya yang begitu. Tapi Allah itu adalah sebenar-benarnya Tuhan. Makanya kalimat tauhid kita begini bunyinya. La ilaha. Nah itu lamnya itu namanya lamun nafyi. Jadi lam untuk menegasikan, untuk menolak, meniadakan. Tidak ada yang mendominasi kita. Gak boleh, gak ada yang mendominasi kita. Gak boleh. Tidak ada. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu, baik pemikiran ataupun objek apapun yang menguasai diri kita. Illallah. Kecuali Allah. Nah ilah di situ katanya bukan istisna tapi itsbat. Sebab kalau istisna ya bisa dimaknai Allah itu sama dengan yang lain. Sama dengan uang karena uang juga bisa jadi Tuhan. Kan bapak-bapak ibu udah ridho ariku duit mah dikumah-kumah oke. Ya. Cek barisan cenah naon penting duit kan begitu. Jadi uang bisa jadi Tuhan bagi kita kalau kita ridho duit mah. Geus tunu kumaha ge katakanlah saya ngawarung gitu ya. Anu ngetrokan jam 2 peuting. Bae duit ieu bukan. Padahal meuli rokok sabatang gitu ya. Begitu. Tapi begitu si indung budak ngahudangkeun jam 2 isukan deui gitu. Uang kan begitu. Lebih uang. Anu udah 24 jam. Bentak terus.
Kalau sampai ke si diri kita itu sampai tidak memiliki haknya karena begitu didominasi karena oleh uang, maka uang itu sudah berfungsi sebagai ilah. Sebagai ilah. Nah, kalau dikuasai, didominasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kan Rabb yang menciptakan kita dan memelihara kita. Tapi dah ari duit mah naon gitu ya. Kata teman saya, dari duit mah juga jangot sana. Lamun jangot tara dikuru da hese menyanganana. Kumaha teh duit kitu. Dari mah kaluarkeun tah eta teh ieu. Teres. Tapi lamun dikeum wae anakan henteu gitu ya. Tapi malah jadi moal ngadatangkeun gitu ya. Begitu kan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi seringlah berinfak. Infak itu adalah iuran kepaksa. Gitu ya. Infak gitu ya. Itu kata yang infak kepaksa tuh gitu. Iuran paksaan ya. Dia tapi dipaksa ku Allah Subhanahu wa taala kan? Gitu. Kata Allah kan memerintahkan anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian atas apa yang aku beri. Jadi janji Allah teh lamun diinfakkeun bakal dikasih lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya kematian. Sebab kalau datang kematian kita belum sempat berinfak, nanti akan dia berkata, fa yaqula rabbi, dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Jadi geus urang nangkarak baeud ya bahasa itunya. Nangkarak baeud. Gitu nangkarak baeud tuh bahasa Padalarangnya. Eta anu aranom ngarti teh. Nangkarak baeud kan? Barulah kita menyesal karena gak dibawa uang. Nah, Allah tuh menginformasikan. Nah, si nunang karak baeud itu dan mungkin salah satu di antaranya adalah kita. Mereka akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau kasih kesempatan hidup sebentar saja. Hanya 1 bulan gitu, pergi 1 tahun, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bersedekah. Wa akum minas salihin dan menjadi orang-orang yang soleh. Eta tah pamentana teh. Ya. Makanya kata Allah min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang maut. Ku Covid ayeuna mah bener kamari maut teh sedikit ya. Betul kan? WA saya juga tiap subuh teh, tapi sekarang udah jarang ya. Setelah itu. Jadi rada panas teh selek buka WA teh, aduh. Begitu dibuka teh bray, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulah, ya babaturan SD. Gitu. Buka lagi engke teh, ulah. Ya baturan SMA. Ya di pesantren baturan. Buka deui, eta kamari 3 poe masih wewe-wean dengan saya. Ayeuna udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sugan teh tanggur aripek teh beberapa minggu kemudian saudara sendiri. Pada kakak ipar segala macam. Kemarin dia gitu kan. Jadi para ulama mengatakan dengan maut itu ka'annal mauta ila ghairina kutiba. Jadi ada urusan maut mah seolah-olah tumibana teh kanu lain. Nah gitu ya. Ka'annal mauta ila ghairina kutiba. Jadi jika teh urang mah moal absen. Kamari ku Covid mah kabeh oge geus. Aduh ngarimpina teh ngarimpi maut. Mata eungap saeutik. Aduh Covid dia. Padahal tuh buka duit teh mah eungap teh. Stres kan? Stres. Eungap saeutik. Semua kamari mah nu batuk Covid. Ya, terus. Iya, saya juga di rumah kalau batuk 3 kali langsung pun bojo teh. Minum cenah. Jadi sieun naon kudu batik. Iya. Kalau batuknya malam gitu ya. Terus ada hanot saat gitu. Hanot.
yang pakai termometer gitunya. Wah, sudah genep tariris gitu. Bukan mah kabeh mait covid be. Dan kalau sudah covid, gambarannya apa? Mati kemarin. Tapi kamari teh aya oge hikmahna. Jadi tepati sarieun teuing kumaha teh kamari mah. Betul kan? Tepati sarieun teuing. Sampai di Persis ini banyak itu asati teman saya yang itu. Bahkan ada satu pimpinan daerah taskilna teh 7 tuh sampai 8 parupus covid. Ka'annal mauta ila ghairina kutiba asana mah batur we ta eta tah rahasia. Makanya kemarin saya di rumah terus. Jadi kegiatannya teh kumaha carana supaya dahar teh ngeunah gitu. Makan. Akhirnya kan selama di rumah saya gak pergi-pergi. Nah naonan di rumah dandan segala macam kan, di sarung we. Begitu pakai celana, nah jadi teh asup. Ikat pinggang, beber. Kan saya pakai 3 ya nih. Kalau untuk mengukur situ. Eta nu geus 3, aduh markateng-teng. Wah, gawat ini ya. Ta eta na hikmah tina Covid. Jadi hayo we barang dahar. Karena supaya imun ya gitu. Banyak fit. Ya itu Bapak-bapak ya. Jadi Tuhan itu mendominasi. Makanya banyak. Nah, di dalam kalimat tauhid, illa di situ bukan istisna. Jadi kecuali Allah, berarti Allah sama dengan Tuhan, uang, sama dengan kekuasaan, bukan. Tapi isbat, ya. Allah itu berbeda, hanya satu-satunya. Jadi kita menetapkan, ya, illallah ilaha, tidak ada Tuhan. Tolak kita semua, tolak. Di nafi situ. Illallah, kita tetapkan hanya Allah, namanya isbat. Sehingga di dalam ajaran Islam itu tidak setiap perkataan hanya perkataan. Syahadat itu bukan hanya deklarasi kosong. Begitu dia bersyahadat kan berubah dia menjadi muslim. Apakah masih tetap mau mengatakan semua agama sama? Di dalam Islam jelas deklarasinya itu ya. Kalimat syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan kosong. Kalau orang sudah mengatakan seperti itu, maka dia menjadi seorang muslim. Itu. Nah, jadi dalam konteks ini bukan saja keliru, tapi sesat itu ya. Pernyataan bahwa semua agama di mata Tuhan itu sama. Justru di mata Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Gitu ya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panduannya kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka Muhammad, ini saudara kafirun, dan diakhiri lakum dinukum waliyadin. Kata As-Sabuni, lakum dinukum wali tauhidi. Inilah tauhidku. Berbeda ya, itu. Berbeda sekali. Nah, setelah menerima itu Rasulullah SAW kemudian pergi ke Masjidil Haram dan beliau sampaikan kepada tadi pemimpin-pemimpin Quraisy yang mengajukan proposal toleransi itu. Bahasa juga ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Ya, itu bahasa Al-Qur'an. Kan kamari cenah ayat itu menang nyebutkeun kafir teh. Kumaha ya. Jadi non muslim. Justru itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sok urang menyanyahoanannya ngaleuwihan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi nyebutkeun ke Allah teh teu sopan, kumaha teh. Itu kan Allah yang saya mah aneh sih. Ya, saya juga enggak terlalu bodoh-bodoh amat lah. Gitu. Ya belajar, saya juga belajar mau ilmu Islam sebut dengan ilmu-ilmu umum. Saya juga belajar tuh ilmu-ilmu agama. Belajar juga
ajaran atau prinsip-prinsip dari ajaran agama yang lain. Ya, itu agama lain mengatakan kepada kita ini ya, sebagai infidel juga. Infidel itu bahasanya kafir. Atau kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Ya, baewe itu. Kau mereka kan domba-domba yang tersesat gitu. Nah, kalau kita kafirkan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya ada surat Al-Kafirun, banyak aku diganti jadi surat non-muslim. Ya. Surat Al-Kafirun itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan itu tidak berlaku surat itu hanya pada zaman Rasul. Semua itu keyakinan bagi kita ya semua. Jadi salah dia itu memahami kalau dia dalam konteks konstitusi itu bahasanya semua agama di Indonesia di hadapan konstitusi diperlakukan sama. Iya. Ya, karena memang negara kita itu bukan negara Islam, tapi kita ini bukan negara sekuler yang mengesampingkan Tuhan gitu ya. Maka jelas-jelas di dalam konstitusi pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ditanya apa dasar negara Indonesia? Ketuhanan. Maka tidak boleh di Indonesia itu ada hukum, aturan yang menabrak nilai-nilai Tuhan. Nggak boleh di Indonesia itu. Umpamanya semua ajaran agama yang ada di Indonesia itu mengharamkan tentang LGBT itu. Mengharamkan tentang LGBT. Bahwa LGBT itu ada iya, tapi LGBT itu jangan kemudian dijadikan ajaran, akan tetapi harus disembuhkan. Ya, kalau pemahaman saya LGBT itu adalah penyakit. Kalau dilihat dari perspektif hak asasi manusia, hak asasi bagi orang yang sakit itu diobati. LGBT teh kewajiban negara itu adalah mengobatinya dan kemudian mencegahnya supaya tidak muncul penyakit gitu kan, ibarat COVID. Haknya orang yang kena COVID, kewajiban negara itu adalah mengobatinya. Lain kemudian itu kan hak asasi dia, kayaknya dia mah senang dengan COVID, liar kan gitu kan. Ya. Bukan gitu tuh. Nah, LGBT itu penyakit. Haknya orang yang sakit dalam konteks negara, makanya sekarang negara membikin namanya BPJS. Kan gitu ya. Itu jaminan sosial. Hanya BPJS memang belum sempurna. Ya, belum sempurna karena kita penduduknya banyak, ekonominya masih belum mantap. Jadi kalau ada keluarga punya anak 5, istri 1, suami 1, ya jadi 7. Mata kayaknya bede ngawayuh teh kudu mikir jeung bayaran BPJS. Ya. Iya, angkat tina sabi 3 bibit, tina sabibit 5. Sabaraha jadina? Hampir 20 ya. Berapa per bulan? Berapa itu iuran BPJS per bulan per orang? 50. 100. Nah, umpamanya yang mantap 100 begitunya, yang mantap 100. 100 kali sabaraha tadi anu istina tilu teh? 20, udah juta sebulan. Ya. Tapi ayah bapak-bapak, iya mah dorongan juga nih katanya untuk saya semangat mencari uang. HDO gitu. Kita kan mampu. Tapi kalau negara maju itu memang besar tuh, besar. Tapi jaminan kesehatannya luar biasa. Makanya negaranya menjadi makmur, tentrem seperti negara-negara di Nordik gitu, kayak Denmark, Swedia, Norwegia itu terkenal negara-negara yang sehat. Itu sehat. Hese gering teh. Jadi ngeunah jiga nama lamun aya masyarakat yang nganu gering teh, ieu sehat, dia sehat. Beda jeung urang. Ieu gering. Ieu gering. Ieu keur ngaringkuk. Aduh, anu sehat ge jadi milu gering. Tapi aya nu gering di hiji nagara, kada sehat. Ayeuna milu sehat. Nah, antara itu jaminan sosialnya itu. Nah, di kita belum.
karena ekonomi. Akhirnya tidak maksimal. BPJS si dokter teh malikir matak jarang juga di rumah sakit. Wah, iya mah geus we dibere naonnya pelayanan KW gitu ya. Karena satu dokter dihargai 5.000 perak. Kalau yang itu yang di rumah sakit umum tuh. Jadi si dokter teh ningali ke BPJS dokter umum. Non karaos kieu deui tingali. Oh nya eta malah cacingan ya. Mari 1 menit bila perlu 30 detik. Ya. Nah, kalau jaminan kesehatan sudah mantap, penyakit naon wae oge haratis. Nah, kita oge iya ya. Nah, makanya kalau menurut saya amun aya kampanye teh pilih anu ngajangjikeun jaminan kesehatan paling top. Eueuh da. Ya, di negara-negara maju mah itu kalau mereka kampanyenya itu jaminan kesehatan. Mereka itu. Waktu Obama itu di Amerika terkenal programnya Obamacare. Di situ. Sabab lamun rakyatna geus sarehat, si negara teh moal loba ngaluarkeun duit keur ngubaran. Itu lebih bagus kan mendingan segera nu sehat mah. Orang piknik we gawe teh ya. Dahar ngeunah segala beres. Aya nu gering, am ieu pahit. Anu gitu. Akhirnya ngadaharan obat. Pahit di sarua. Ya, semakin pahit kehidupan itu. Tapi kalau sehat, am naon wae oge geunah. Itu, ya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, selama pemerintah di kita belum memberikan jaminan kesehatan yang optimal, maka kita ini belum menjadi masyarakat yang maju. Salah satu tanda negara maju jaminan kesehatannya. Jadi rek geuringna naon teh tenang, ada gratis teh. Urang mah begitu gering, geus langsung namahan. Aduh. Saya pernah sekali seumur hidup ya dioperasi. Sini nih di kaki, dikit aja. Ya mudah-mudahan saya kan belum pernah diopname. Mudah-mudahan enggak lah. Enggak pernah. Operasi di dia. Kedap sih sebenarnya, tapi bis total. Saya ingat tuh pas bangun ada yang itu dari Sukabumi pas bisa. Kan begitu itas di bios mah harita kan obat nate masih kena rada jadul ya. Kalau obat bios yang gitu mah cenghar langsung. Anu jadul mah maram kerdei gitu, sedep puyeng gitu. Ya. Memang sih lamun murah mah sok kitu naon oge nya. Murah mah. Juga dioperasi dulu mah kan aya dicabut lah si bola teh nya. Ari nu bagus mah langsung jadi kulit. Ya. Ari nu ieu mah nyeri atuh di cokotane dia. Pas saya bangun dah gitu nah anu gigireun teh keur nangis. Kunaon eta Pak? Aduh cenah abdi teh aduh kan atos beres operasina. Nuhun Pak. Tapi ieu teh awis kumaha mayarna cenah abdi teh gitu. Karena dia gak bisa pulang, harus tangan dulu gitu. Ya Bapak bayangkan. Negara maju itu gak boleh sampai ada orang sakit dibebani oleh kesakitan yang lain. Gak boleh. Karena bukan bantu sehat kan? Ya udah. Saya ada pengalaman ketika sekolah di Australia. Saya nggak pernah sakit selama 6 tahun. Jauh we penyakitan teh. Sakebeung mah hayang gering tapi henteu. Ya, 6 tahun enggak paling hareeng setik dah kalau lagi panas gitu ya. Jeung lamun panas ka dokter di Australia mau diberi obat moal. Udah istirahat aja cenah. Ya obatnya saya mau obat dah panas. Ya istirahat cenah eta obatna teh. Meusing kumaha mau diberi. Jangan kieu dokter terus saya mau makan apa? Alus jawabannya teh. Makanlah yang mulut kamu terima dan perut kamu nyaman. Dahar we kitu. Nya ari di urang mah kan jadi tuanglah bubur cenanya buburna di blender aduh aing mah bege kalau bubur di blender deh
Ya, emang suruh aja ngorok umur 3 bulan. Jadi nyaan gitu gering nanti. Saya ke dokter orang sering. Makan aja yang mulut kamu terima dan perut kamu nyaman. Gitu. Jadi cek saya jerat, oh berarti orang mulai nyocolan sama loge menang gitu ya, gitu. Selama perut ini. Pernah tuh, ada isi saya tiba-tiba malam tuh sesek. Pernah kayak jantung gitu. Pergi ke dokter. Langsung bawa. Saya apa? Ini sih bilang dadanya sakit. Nah, kalau udah gitu kan langsung kasih kartu. Masukin. Periksa 3,5 jam. Oh, dokter spesialisnya itu 3. Saya ditanyain nih. Tanyain, kabar kemana-mana gitu. Setelah sejam deh, saya yakin, saya pikir ini bukan jantung ini katanya. Tapi oke lah, 1 kali lagi ya. Periksa deh. Enggak juga, kayak bukan jantung. Tapi this is the last. Ya. Ini pemeriksaan terakhir ini. To make sure. Terakhir. Pemeriksaan terakhir. Datang tuh antibiotik. No. Katanya we are sure. Yakin ini. Ini bukan heart attack, bukan serangan jantung. Ini mah sebenarnya ya. Mah lambung ya. Bahasa Belanda itu mah. Itu mereka sebut reflux. Jadi lambung yang asam ke atas. No problem. Cek si dokter nate. Itu cek si nate. Ada obatnya nggak? Ya kalau mau, cina. Beli aja Mailanta di apotek, menurang beli Promah meren gitu. Kalau mau aja dulu nanti. Jeung anu ngeunah, best di dokter spesialis 3 di pemberian 3,5 jam. Balik teh nana tangan gilincing balik teh sa perak-perak acan. Tak eta nu ngeunah. Mun dia sabaraha itu ya. Karena udah di cover semua. Nah, tajigana BPJS harus di cover gitu. Mantap tuh bapak-bapak. Jauh penyakit teh sebab udah ada ketenangan jaminan. Rek gering naon we ge haratis. Betul kan? Tah lamun geus aya nu pamingin gitu nuduhkeun ieu negara rek bener. Ayeuna mah tuh da ari gaji nu ngurus BPJS na ratusan juta sebulan. Ari si dokter anu ngurusna dibere 5.000 sapasien. Dokter teh direret sekitu bisul cenah eta mah udah geus itu. Mung aya naon nyabak ya. Komo yang zaman Covid. Ya? Mana nih iya teh studitan. Tuh di dinya mah nyatu we nu lalada gitu pusing dokter kasorenakeun ya BPJS. Gitu. Itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi yang sama itu adalah di hadapan konstitusi perlakuannya bukan ajarannya ya. Dan konstitusi tidak mengutak-ngutik ajaran agama itu. Dan sekali lagi harus diingat bahwa di Indonesia tidak boleh ada hukum, ada aturan, kebijakan, kepemimpinan yang berlawanan dengan nilai-nilai ketuhanan. Gak boleh. Kenapa? Karena dasar negara kita itu ketuhanan. Si Amerika we nu kitu tadina duitna rada alus si Amerika mah ya in God we trust. Itu duit dina duitna nya dolar ai dina duit urang mah barang siapa memasukkan mata teu percaya nih kalau duit di Amerika mah aduh ya. Di itu ada in God we trust dina duit sos ningali nya dolar gaduh teh gua minta ku simkuring mau dipasian. Ya itu ada in God we trust. Terus meskipun sekuler tuh negara Amerika, itu presidennya kalau bersumpah pakai apa? Pakai agamanya. Itu di Amerika. Sekarang di Indonesia itu ada gerakan, ya itu untuk menjauhkan bangsa Indonesia itu dari nilai-nilai ketuhanan. Jadi seolah-olah kalau dia dekat dengan Tuhan dan gitu, jadi radikal apa itu? Tete radikal ya soalnya berkiti ngaji. Iya kan gerak coba ayah budak santri tahfidz.
Nutup ceuli disebut radikal. Nah, ada baheula lagi sim kuring namun aya kapal. Itu pemitina kieu ada gandeng. Tah geus rada jauh ka karanya nyebetkeun kapal minta duit. Geus jauh kapalna. Kieu mitina. Biasa we barudak leutik kieu. Dan kalaupun anak-anak itu tidak suka musik, apa urusannya? Terus kalau ada anak-anak suka musik, terus kita mau mengatakan radikal seperti itu. Jadi sudah sangat ini ada kelompok kecil sebetulnya di negeri ini yang menjauhkan masyarakat itu dari nilai-nilai ketuhanan. Padahal bangsa Indonesia itu hidup dengan nilai-nilai ketuhanan dia. Jadi rela, kalau orang rela berkorban, apa yang menjadi dasarnya? Karena Tuhan itu, Allah bagi kita itu. Itu yang menjadikan kita ikhlas. Kita sebut sebagai lillahi ta'ala kan gitu. Karena Allah gitu. Jadi kalau sekarang bangsa Indonesia oleh mereka dikeluhkan sudah jauh dari keikhlasan karena dijauhkan dari nilai-nilai ketuhanan. Dan ikhlas mah lain karena jelema. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang namanya relawan, tapi tadi ada orang merelawan, ongkoh lamun teu dibere ngamuk. Kan gitu. Maunya saya nih nanti jadi presiden Latiful Hayat nih, relawan Pak Atif. Terus teu kabagean, keketrok ka ieu mah relawan tuh gitu maksawan ngaranna. Nah, tapi dan itu banyak begitu. Semua ada sejarahnya dulu tuh di Amerika presiden yang keberapa namanya Andrew Jackson, ya. Di udah relawan-relawan teu kabagean. Si relawan itu ngebunuh tuh presidennya. Ayeuna ge kan aya gitu, ngamuk-ngamuk can kabagean jadi komisaris. Begitu dibere dicicing gitu ya tuh maninah gitu. Jadi sekali lagi sekarang itu Bapak Ibu harus disadari ada gerakan-gerakan yang menjauhkan bangsa Indonesia dari nilai-nilai ketuhanan. Itu padahal dasar negara itu adalah adalah ketuhanan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45. Ya. Terus pernah ningali ta can Undang-Undang 45? Atasnya ada. Tapi jika nu apaleun pasal eta tah ya. Nilai-nilai ketuhanan ingat tuh. Dan dengan nilai-nilai ketuhanan inilah kita ini menjadi bangsa yang merdeka karena Tuhan mengajarkan ajaran Islam khususnya semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh yang satu merendahkan yang lain. Makanya orang ngalawan pada situ. Setelah merdeka, kita ini ikhlas berkorban. Nah, baheula aya lagu Karatagan Parahyangan apa gitu ya. Begitu. Tuh, mana Ibu hafal tuh? Saya dulu hafal tuh lagu Karatagan itu ya. Karena nilai-nilai ketuhanan kita ikhlas. Sekarang dijauhkan. Jadi pernyataan semua agama sama di depan Tuhan itu adalah dia pernyataan yang inkonstitusional yang gitu menurut saya. Ya. Salah itu. Salah sekali. Jadi eta mah hayang kapake lah. Geus ulah hayang kapake gawe we sing hade engke oge bakal datang kahadean. Ulah emang digawe acan hayo we. Yang kapake wae gitu. Tanu kitu teh biasana mah digawena tara hade anu sok hayang kapake teh. Gawe sing hade teu kudu boga niat hayang kapake gitu. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi sebuah klarifikasi ya bagi kita semua agar kita dapat memahami perkembangan akhir-akhir ini yang menjauhkan ya nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat khususnya untuk beliau yang telah menyampaikan, umumnya untuk kita semua yang telah mendengarkan. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kesalahan.
Ditutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.